ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam akhir pekan ini. Di dalam akhir pekan ini ba'da salat zuhur, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita ini barokah. Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini termasuk keyakinan. Nanti kita akan sebutkan para ulama terdahulu, dari mulai para sahabat sampai ulama-ulama setelahnya, mengajari kita dengan sebuah keyakinan dan sebuah sikap, yang sikap ini akan mengantarkan kepada kebaikan dan maslahat bagi kaum muslimin. Di dalam beberapa ucapan para ulama, di antaranya ucapan Imam Sufyan atau Hasan Al-Basri radhiyallahu rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Hasan Al-Basri, ulama atau umara itu mereka yang mengurusi urusan kita dalam 5 perkara. Mengurusi sholat Jumat, mengurusi jamaah, mengurusi hari raya, mengurusi hudud, hukum. Wala yastakimud din illa bihim. Agama tidak akan mungkin bisa tegak kecuali dengan adanya pemerintah. Wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka jahat ataupun zalim. Wallahi lamma yuslihu bihim aktsar mimma yufsidun. Demi Allah, adanya pemerintah itu lebih baik dan memperbaikinya lebih banyak daripada kerusakannya. Ma'anna ta'atuhum wallahi laghbah fa in fariqatuhum kufar. Sungguh mentaati mereka itu adalah kebaikan, dan memisahkan diri dari mereka itu adalah bentuk daripada kekufuran. Maksudnya kekufuran di sini adalah perbuatan yang merusak. Disebutkan oleh para ulama, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, tentu ijma' fuqaha al-Baghdad. Suatu hari fuqaha Baghdad, orang-orang Baghdad itu pernah berkumpul datang kepada Imam Ahmad, bertanya tentang pemimpin wasik billah. Ketika dia bertanya tentang itu, mereka mengatakan kami tidak ridho dengan pemimpinan ini. Ya, ini pemimpin al-wasik ini dolim. Dia yang memenjarakan Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Alaikum bi'inkari biqulubikum. Kalian harus mengingkari kemaksiatan dan dosa, atau kalian harus mengingkari dengan hati kalian kemaksiatannya. Jangan kalian lepaskan ketaatan darinya, dan jangan kalian patahkan tongkat kaum muslimin, maksudnya memecah belah kaum muslimin. Dan jangan kalian menumpahkan darah kaum muslimin bersama kalian. Perhatikan bagaimana akibatnya nanti kalau kalian lakukan itu. Sabarlah sampai kalian sampai orang-orang baik beristirahat, dan orang-orang yang jelek akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa laisa hada, dan ini kata Imam Ahmad memecahkan, mematahkan, bahkan melepaskan ketaatan kepada pemerintah, nazghun aidihim ta'at shawabun hada khilaful asar. Kata dia, ini menyelisihi dari para ulama terdahulu, maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan membaca beberapa hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pemerintahan dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan pemerintahan. Kita bahas di sini ada beberapa masalah. Kata Syekh, wajib bagi setiap individu dan setiap orang yang ada di dalam sebuah negara mendengar dan taat kepada pemerintahnya selama pemerintahnya tidak melakukan kemaksiatan atau tidak memerintahkan kemaksiatan. Kalau mereka memerintahkan kemaksiatan, maka tidak boleh mentaati kemaksiatan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu ada pada kebaikan. Juga disebutkan bahwasannya seorang muslim itu mentaati pemerintah min ajli ta'at wa afdal qurubat. Termasuk salah satu bentuk ketaatan dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu imam-imam pemerintah yang adil, yang soleh, atau imam-imam yang zalim. Selama mereka, ini catatannya, selama mereka tidak keluar dari Islam, maka mentaati mereka terhadap apa yang mereka perintahkan dan apa yang mereka larang, itu termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka bagi setiap muslim, agar mereka mematuhi dan mentaati apa-apa yang diperintahkan dari kebaikan dan apa-apa yang dilarang dari kejelekan dan kemungkaran. Ketika mereka mentaati pemerintah, carilah ridho Allah. Karena Allah yang memerintahkan, dan ketika mentaati pemerintah, jadikan itu sebagai kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, taat kepada Allah dan Rasul itu adalah kewajiban bagi setiap individu. Mentaati pemerintah itu pun wajib bagi setiap orang. Barang siapa yang tidak mentaatinya, illa lima ya'khudhu min walatil wal mal, la yuti'uhum illa wa man kana la yuti'im illa lamma ya'khudhu minal wilayatul mal fa in ata'ahum ata'ahum. Kalau mereka mentaati pemerintah, maka telah mentaati Allah. Kalau mereka menahannya, maka mereka telah bermaksiat kepadanya. Fama lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul di akhirat enggak mendapatkan apa-apa. Disebutkan dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah yang baik atau yang fajir. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah yang baik atau pemerintah yang jahat. Selama tidak nampak bagi pemerintahan tadi kekufuran yang jelas yang mengeluarkan dari Islam, maka wajib bagi kita tetap mentaatinya. Akidah ini diambil dari kitab dan sunnah. Wajib mentaati pemerintah, baik itu pemerintah yang baik atau pemerintah yang jelek, selama tidak terang-terangan kufur kepada Allah dan keluar dari Islam. Ini adalah akidah Ahlussunnah berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum,
dan pemerintah kalian, orang yang mengurus urusan kalian. Maksudnya pemerintah, penguasa yang memegang peraturan untuk kaum muslimin. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya takwilan, yaitu sebaik-baiknya takwil, penerapan Quran. Di dalam surat An-Nisa ini Allah mengkaitkan mentaati Allah dan mentaati Rasul dan mentaati pemegang peraturan pemerintah kaum muslimin. Dikaitkan dengan apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Berkata para ulama di sini, atiullah atau atiur Rasul, ini isyarat. Allah berkata, Imam Ibnu Hajar, dia menukilkan dari Imam At-Tibi, di dalam ayat ini Allah mengulang dua kalimat atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Ketika mentaati Rasul diberikan isyarat dengan kalimat terulang taatilah. Tapi ketika dengan pemerintah Allah tidak mengulangi kalimat atiu, tapi langsung dengan kalimat kata sambung dan pemerintah kalian. Ini menunjukkan, kata Syekh, isyarat bahwasannya annau yujad fihim man la tajibu ta'atu. Ini menunjukkan bahwasannya ada di sana perkara dari pemerintah yang tidak wajib ditaati. Tapi hukum masalah taat. Tapi taatnya tidak mutlak. Kapan taatnya? Ketika di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maka ketika dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pendapat tentang kebenaran, kalau kalian berselisih pendapat dengan mereka, yaitu dengan ulil amri kalian, pemerintah kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu hukum Allah dan hukum Rasul. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yajuzu ta'atul imam fi kulli ma ya'maru bih. Tidak boleh mentaati imam di setiap perkara yang dia perintahkan. Bahkan tidak diwajibkan mentaati kecuali taat di dalam syariat. Dan tidak boleh mentaati pemerintah di dalam maksiat kepada Allah walaupun itu imam yang adil. Jika mereka memerintahkan taat kepada Allah, maka taati. Seperti mereka memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, memerintahkan sedekah, haji, dan semisal dengan itu. Maka taati. Adapun kalau pemerintahnya kafir, fasik, tapi mereka memerintahkan mentaati Allah dan mentaati Rasul, tetap kita mentaati mereka karena diperintahkan mentaati Allah dan Rasul. Tapi kalau mereka fasik dan mereka bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh mentaati sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul. La yasqutul wujubu itibal haq walakin qad qalau fasik. Maka dari ini datang hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan tentang bagaimana sikap seorang mukmin terhadap pemerintahnya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui kalau seandainya di dalam satu kehidupan tidak ada yang memimpin dan mengatur kaum muslimin, tentu akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Jangankan ratusan atau jutaan orang, pergi safar bertiga saja, itu harus ditentukan siapa pemimpin. Agar ada yang ditaati, ada yang memberikan keputusan, ada yang memberikan kebaikan. Apalagi kalau di tengah kaum muslimin, tidak ada yang menegakkan. Di tengah kaum muslimin gak ada polisi umpamanya. Apa yang terjadi? Mungkin akan terjadi perampokan di mana-mana.
Di tengah kaum muslimin nggak ada tentara yang disegani. Mungkin orang akan membunuh orang lain sesukanya. Suatu kabilah, satu suku membunuh suku lain, satu ras membunuh ras lain, akan terjadi kerusakan. Maka adanya hakim, penengah, pemerintah, itu merupakan asas dasar yang harus ada. Dan itu harus dijaga untuk kemaslahatan kaum muslimin. Harus ada yang menengahkan kaum muslimin, yang menegakkan hukum, yang meluruskan sesuatu yang salah, menertibkan kaum muslimin. Maka satu hari, bisa kata para ulama, satu hari negara itu atau daerah itu tidak ada pemimpin bisa lebih rusak dibanding puluhan tahun dengan pemimpin yang zalim. Coba bayangkan satu hari tidak ada undang-undang, tidak ada polisi, tidak ada tentara, kehidupan bebas, hancur semua. Orang akan berbuat sesukanya. Tapi kalau ada pemimpin walaupun zalim, kezaliman untuk diri dia, mungkin kejahatan untuk diri dia, tapi orang lain nggak bisa berbuat jahat dan zalim, atau nggak bisa berbuat semena-mena kepada orang lain karena dia menegakkan pemerintahan tadi. Kita akan bacakan di sini hadis-hadis yang berkaitan tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap terhadap pemerintah kita. La yazalun nasu bi khairin ma'adzamu sultan wal ulama. Fa in 'adhamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Berkata Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari, manusia akan selalu berada pada kebaikan selama mereka menghormati pemerintah dan ulama. Kalau mereka menghormati kedua ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi ketika mereka telah merendahkan dua hal ini, merendahkan pemerintah, maka akan rusaklah dunia dan akhirat mereka. Begitupun ulama. Ketika merendahkan ulama, jadi perkataan ulama tidak ada harganya, manusia tidak menghargai fatwa ulama, akhirnya akan rusak agama orang. Begitu pula ketika manusia tidak lagi menghargai penguasanya, tidak mau mendengar penguasanya, maka akan rusaklah kehidupan ini. Kita harus, sebagaimana kita meminta hak kita sebagai rakyat, maka di antara kewajiban kita adalah mau diatur dan mau mendengar terhadap siapa yang mengatur kita. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, alal mar'i muslim sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mar bi ma'siyah. Wa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, bagi setiap muslim agar mentaati, mendengar dan taat terhadap pemerintahnya, apa-apa yang ahabba au karih, baik yang dia cintai ataupun yang dia benci, kecuali dia diperintahkan untuk maksiat, maka fa idza amara bi maksiat, jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, fala sama' wala ta'ah, tidak boleh dengar dan tidak boleh taat. Apa yang dimaksud dengan maksiat di sini? Maksiat di sini adalah diperintahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Diperintahkan untuk minum khamar, nggak boleh taat gitu, haram. Karena Rasulullah mengatakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam kebaikan. Tapi kalau mereka merintahkan sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah dan Rasul, maka hukum asalnya tetap kembali kepada kewajiban mentaati mereka selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, isma'u wa ati'u. Kata Rasulullah SAW, dengar dan taatlah. Wa in istu'mila alaikum abdun habashi ka'ana ra'sahu zabibah. Kata Rasulullah SAW, dengarlah dan taatlah. Walaupun kalian ustu'mila alaikum, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah yang di kepala dia bagaikan zabibah. Zabibah itu apa? Anggur kering. Ya,
Anggur kering itu zabibah. Zabib. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasannya tetap mentaati. Walaupun mungkin yang menjadi pemimpin adalah seorang budak. Budak itu pada asalnya tidak mungkin jadi pemimpin. Karena budak itu pada asalnya adalah tuan dialah pemimpin dia. Jadi kalau dianggap dia budak, dia masih punya pemimpin yang lain, dia masih ada tuannya, tapi ternyata budak ini jadi pemimpin, kata Rasulullah, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Tetap patuh. Kenapa? Karena kalau mematahkan ketaatan kepada dia akan mengantarkan kepada kerusakan. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, alaika sam'u wa ta'ah, fi usrikum wa yusrikum, wa mansyatikum wa makrahikum, wa atharatu alaikum. Kata Rasulullah SAW, harusnya kalian mendengar dan taat, baik dalam sulit ataupun dalam mudah, dalam semangat ataupun dalam ketidaksukaan. Wa asratu alaikum, walaupun asarah itu walaupun mereka lebih mendahulukan diri mereka dibanding kalian. Isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan dalam Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim itu mengumpulkan para sahabat untuk mengambil sumpah setia dari para sahabat. Apa sumpah setia yang diambil dari para sahabat? Kata Rasulullah SAW, kata Ubadah bin Samit, kami mengambil sumpah setia kepada Rasulullah SAW agar kami mentaati pemimpin kami. Dalam sulit atau dalam lapang, dalam benci ataupun dalam suka. Wa ala asrati alaina, ala asratin alaina, dan kami juga diperintahkan mendengar dan taat walaupun asratin. Asratin itu terkadang hak kami atau terkadang mereka lebih mendahulukan diri mereka dibanding kami. Walan nunazi' amru ahlahu. Kami tidak boleh memutuskan dan merampas kepemimpinan ini. Al-hadan naqul aina ma kunna nukhalif an nakhaf fi lawlamatil laim. Dan juga kami bersumpah kami tidak boleh takut kalau berkaitan dengan Allah siapapun yang kami hadapi. Illa antara, kecuali dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah mengatakan, illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun. Kecuali kalian melihat dari pemimpin kalian kekufuran yang jelas. Kufron, pertama kekufuran. Yang kedua bawah, yang jelas. Indakum fihi minallahi burhan. Yang dengan kekufuran ini kalian ada bukti di sisi Allah. Nanti kita akan bahas. Kita akan bahas ada pengecualian dan kapan pengecualian itu terjadi. Tapi kita sekarang ingin membahas dulu dalil-dalil dasar dari Quran dan hadis bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah. Innahu satakunu ba'di asratun umara'atan tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, atau Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, nanti setelah aku akan ada asratun wa umur, akan ada perkara-perkara dari pemerintah kalian yang kalian ingkari. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau itu terjadi, apa yang kau perintahkan untuk kami? Maka Rasulullah mengatakan, tu'dunal haqqal ladzi 'alaikum tas'alunallaha alladzi lakum. Kalau itu terjadi, ada pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa yang lebih mendahulukan mereka di antara kalian, bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang kalian ingkari, maka kata Rasulullah SAW, tunaikan hak mereka terhadap kalian dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ya subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan kita, ini pengajaran Islam, pelajaran dari Rasulullah SAW ini adalah pelajaran yang ingin menegaskan inilah kemaslahatan buat kita. Kalau mereka mengambil hak kita, berbuat zalim, apa yang terjadi? Biarkan Allah yang akan menghakimi mereka. Apakah dengan kezaliman mereka berhak dan
apakah dengan kezaliman mereka menjadi halal bagi kita berbuat zalim juga? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana dengan hak kami ya Rasulullah? Seolah-olah ingin mengatakan begitu. Hak kalian minta sama Allah. Hak kalian minta sama Allah. Tunaikan hak mereka. Kalau hak kalian tidak ditunaikan, minta sama Allah. Dan ini adalah akidah kaum muslimin. Mungkinkah sesuatu yang sudah menjadi takdir kita, rizki kita, dan tertulis di Lauhul Mahfuz, dan itu milik kita di Lauhul Mahfuz, mungkinkah ada orang yang menghalangi dan dia tidak memberikan kepada kita? Gak mungkin. Mau bagaimanapun cara mereka mengambil harta kaum muslimin, kalau memang itu milik kita, itu akan tetap menjadi milik kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya kata Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia berkumpul, ayanfa'uka bisyai', mereka bersepakat ingin memberikan manfaat untukmu, lam yanfa'uka bisyai'in illa ma qad kataballahu lak. Mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah tuliskan. Wa in ijtama'u, kalau seluruh manusia berkumpul, ayadurruk, memudaratkan engkau, lam yadurruk, mereka tidak akan pernah bisa memudaratkan engkau kecuali yang telah Allah tulis untuk kalian. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena dan keringlah tinta. Maka kaum muslimin harus yakin, jangan khawatir, nggak ada orang yang bisa mengambil beras nasi yang sudah tertulis nama kita. Bagaimanapun cara mereka ingin merampas itu, kalau sudah tertulis di langit punya kita, punya kita. Dan tidak akan pernah ada orang pula yang bisa memberikan manfaat kepada kita kalau tidak tertulis itu milik kita. Jadi sejahat apapun orang ingin mengambil hak kita, kalau memang itu milik kita, Allah akan kasih kepada kita. Ini yang ingin disampaikan Rasulullah. Minta kepada Allah apa yang menjadi hakmu. Kenapa seperti itu? Karena bagi kaum muslimin, bagi orang Islam, dunia ini tidak lebih berharga daripada akhirat. Yang pertama itu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mengajarkan kita kalau untuk masalah dunia lebih baik kau tahan. Biar mereka mengambil duniamu, tapi agamamu jangan berubah. Dan begitu juga terkadang harga akhirat, harga darah, harga jiwa, harga nyawa lebih mahal daripada harga dunia dan harta. Mana yang lebih mahal? Harta atau jiwa, Pak? Betapa banyak orang yang mereka rela menjual mobil mereka untuk pengobatan jiwa. Berapa banyak orang yang rela kehilangan uangnya, tapi tidak rela kehilangan anaknya. Sekarang, kalau andainya ada pemerintah yang zalim, yang mereka mengambil harta kita, sementara kita tahu kalau memang rizki kita tidak akan ada yang bisa mengambil. Apakah kita ragu tentang hadis tadi? Rizki kita tidak ada yang bisa mengambil? Kita buka toko di samping kita buka toko, lalu orang di samping kita buka toko, apakah dia akan mengambil rizki kita, Pak? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah diangkat pena dan sudah kering tinta, rizki kita nggak bakal bisa diambil orang. Lalu kalau kita dapat pemimpin yang zalim, yang mengambil harta kita, apakah dengan itu akan kurang harta kita, rizki kita? Tidak. Bahkan kata Rasulullah, isma'u wa ati'u. Kenapa? Dengar dan taat. Karena ketika kau melawan mereka, bukan lagi harta yang akan diambil, tapi jiwa yang akan diambil. Lebih parah. Mana yang lebih parah? Oh, kalau kita bilang enggak Ustaz, kita lawan saja, tapi mereka nggak boleh bunuh kita. Siapa bilang? Orang kalau sudah tamak dengan kekuasaan, tamak dengan harta dunia, sangat mudah bagi dia membunuh kaum muslimin. Sangat tidak berharga harta kaum muslimin dan darah kaum muslimin. Islam lebih menjaga darah daripada menjaga harta. Bukan berarti harta tidak ada harganya, tapi dalam konteks penjagaan yang tertinggi dalam Islam, jaga agama kita. Mana yang lebih berharga, agama atau harta? Agama, jelas. Konteks kedua sekarang, mana yang lebih berharga, jiwa atau harta? Jiwa. Maukah kita merebut harta kita, tapi kemungkinan jiwa kita mati? Orang yang berakal tidak akan mungkin seperti itu. Dia akan rela hartanya hilang, yang penting jiwanya selamat. Saya tanya sama Bapak,
Bapak lebih mending kehilangan harta atau kehilangan anak, Pak? Nggak usah ditanya, Ustadz. Pasti orang kehilangan harta. Maka mentaati mereka ketika mereka mengambil harta, sebenarnya ada pesan dari Rasulullah. Rasulullah ingin menjaga jiwa kaum muslimin agar tidak dikoyak. Kalau orang bilang, enggak, kita ambil saja harta kita, kita saja minta kepada harta. Kalau hartamu saja dia berani koyak dan berani ambil, apa penghalang dia untuk merobek jiwamu? Untuk merobek darah? Kadang-kadang ada orang yang kita biarkan mengambil harta kita, kalau kita lawan, dia akan mengambil jiwa kita. Pergi ke Blok M. Pergi ke Blok M ketemu preman. Ditodong sama preman pakai badik. Kasih barangmu atau kutusuk. Lawan atau kasih, Pak? Hah? Berarti penakut dong. Hah? Inilah bedanya. Bukan penakut, tapi berpikir panjang. Buat apa nilai harga 1 juta, 2 juta yang kita bisa cari setelah ini, tapi kita harus berdarah. Darah kita lebih mahal daripada nilai 1 juta, 2 juta. Maka lebih baik berikan. Kecuali dalam hal-hal tertentu. Kapan itu hal-hal tertentu? Di antara hal-hal tertentu adalah menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, kata para ulama, kau boleh jaga kehormatan. Contoh, orang masuk rumahmu, tapi dia bukan ngambil harta. Begitu dia ngambil harta, kita diam, sudah ambillah. Yang penting jangan ganggu anak saya, istri saya, jangan ganggu diri saya. Tapi begitu dia mau memperkosa anak kita, ini bukan lagi harta, ini kehormatan. Kita boleh membela diri kita, kalau kita mati dibunuh oleh dia, kita syahid fisabilillah. Kapan ini keadaannya? Bukan lagi harta, kehormatan. Jadi dalam Islam, agama tertinggi, jiwa tertinggi, kehormatan tertinggi, harta itu paling bawah. Kalau berbenturan antara harta dan kehormatan, kehormatan dijaga. Kalau berbenturan antara harta dan jiwa, jiwa yang dijaga. Kalau berbenturan antara harta dan agama, agama yang dijaga. Biar harta hilang, tapi kehormatan terjaga. Ini yang dikatakan oleh para ulama adalah hak yang perlu dijaga. Sekarang, pemerintah yang zalim, tapi kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa ibadah, hidup kita aman, tentram, walaupun mungkin dia mengambil harta kita. Ada hadis yang lain. Hadis yang betul-betul jelas menggambarkannya. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin, faja'allahu bi khairin, fanahnu fih. Ya Rasulullah, dulu kami di atas kejelekan. Lalu Allah datangkan kebaikan ini. Dan sekarang kami di atas kebaikan, yaitu di zaman Nabi. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan ya Rasulullah? Rasulullah katakan, iya. Lalu tanya lagi, apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi ya Rasulullah? Rasulullah katakan, iya. Lalu ditanya lagi, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi ya Rasulullah? Berarti kejelekan yang kedua ini. Ya, kejelekan yang kedua. Berarti menunjukkan kejelekan ini setelah akhir zaman. Setelah zaman Nabi kebaikan. Setelah itu datang kejelekan. Setelah itu datang kebaikan. Setelah itu datang kejelekan. Kejelekan yang kedua. Berarti kejelekan yang terakhir. Maka sahabat ini berkata, maka ditanya, apakah datang kejelekan lagi Rasulullah? Dia katakan, iya, akan ada kejelekan lagi. Lalu ditanya, ini Masya Allah pertanyaannya. Ya Rasulullah, apa kejelekan itu yang terjadi? Kejelekannya itu bagaimana? Kata Rasulullah, akan ada nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, yang tidak mengambil jalanku. Dan di dalam mereka, di dalam kepemimpinan ini ada sekelompok orang, rijalun, sekelompok orang, kulubum kulubu syayatin, sekelompok orang yang hatinya hati syaitan, tapi jasadnya jasad manusia. Rasulullah mengatakan kulubuhum kulubu syayatin, hati mereka kayak setan kata Rasulullah. Tapi fisik mereka, jasad mereka manusia. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, kalau kami ketemu yang seperti ini, yang hatinya seperti syaitan, tapi fisiknya seperti manusia, apa yang harus kami perbuat ya Rasulullah kalau kami ketemu dia? Jelas, ini pertanyaan
pertanyaan yang ditanya oleh sahabat tapi menjadi solusi bagi kaum muslimin tidak mengenal waktu. Pertanyaannya memang dia yang tanya, tapi ini adalah permasalahan kalau kita bertemu dengan pemimpin yang hatinya seperti syaitan, tapi fisiknya seperti manusia. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untuk kami? Apa kata Rasulullah? Tasma'u wa tuti'. Dengar dan taat. Enggak sampai situ. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun mereka mencambuk punggungmu, merampas hartamu, dengar dan taat. Kenapa Rasulullah SAW sampai mengatakan walaupun mereka mencambuk punggungmu, mengambil hartamu, dengar dan taat? Karena mendengar dan taat ketika itu tidak melawan mereka, bisa jadi itu lebih ringan mafsadatnya dibanding melawan mereka. Setan mau dilawan. Kulub mereka seperti kulubu setan. Loh, kalau gitu kami lawan, kami akan menang, kami akan mati syahid. Ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan pemerintah muslim. Muslim dengan muslim berperang, siapa yang senang? Syaitan. Maka Rasulullah mengatakan isma'u wa ati'u. Dari hadis ini, maka sabar terhadap kezoliman pemerintah itu adalah ibadah. Kesal kita, marah kita, tapi kita tidak membuat kerusakan, tidak membuat keonaran. Kita sabar, mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kebaikan. Itu jadi pahala bagi kita. Apa landasannya? Landasannya Al-Quran dan hadis. Walaupun mungkin terkadang dada kita sempit, kepala kita marah, diri kita emosi. Tapi kita ingat hadis. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kau tahan dirimu? Hadis Rasulullah. Ketika hadis Rasulullah yang menyebabkan kita menahan diri, berarti kita menahan diri karena Allah dan karena Rasul. Orang yang menahan diri karena Allah dan karena Rasul, pahala atau tidak? Pahala. Maka ini ada sebuah celah, pintu pahala bagi kaum muslimin ketika mereka berusaha taat dan patuh kepada pemerintah selama bukan kemaksiatan. Kalau pertanyaannya, mereka memerintahkan kami maksiat, Ustaz. Mereka memerintahkan kami buka jilbab. Mereka melarang kami sholat Jumat. Boleh kau lawan, tapi pun ada syarat. Nanti kita bahas syaratnya. Tapi kalau mereka tidak memerintahkan kemaksiatan, mereka memerintahkan sesuatu yang menguntungkan diri mereka. Asaratu alaikum. Kata Rasulullah, isma'u wa ati'u. Kalau mereka memerintahkan yang tidak ada kezoliman, tapi menurut mereka kemaslahatan, isma'u wa ati'u. Perkara terkecil apapun, bahkan sampai lampu merah pun, kalau kita mentaatinya dan ingat kepada hadis ini, maka mentaatinya tetap mendapatkan pahala. Karena untuk kemaslahatan. Sampai para ulama menjelaskan, kalau seandainya ada lampu merah, lampu merah ini sudah menunjukkan merah. Lalu kau sengaja menerabas lampu merah. Sehingga kau tabrak orang yang punya hak dalam berjalan. Sampai mati itu orang. Apa hukumnya? Kau menabrak orang dengan motormu atau mobilmu sampai mati. Apakah dianggap membunuh atau tidak? Ini kesalahan. Dia menabrak orang sampai mati. Tapi gara-gara dia melanggar lampu merah. Berarti pelanggaran dia kepada lampu merah bisa diartikan hampir seperti sengaja menabrak orang. Berbeda dengan kalau lampu merah, lampunya hijau, dia jalan, lalu dia nabrak orang. Gak ada peraturan yang dia langgar. Bisa jadi dia lepas dari tuntutan karena dia gak bersalah. Tapi ketika dia melanggar itu, walaupun perkara ringan, bisa jadi dia dianggap sengaja. Maka kata imam di sini, kata syekh di sini, hadis-hadis ini yang sahih, kita sebutkan tadi hadis Muslim, hadis Bukhari, menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah di dalam perkara kebaikan, bukan kemaksiatan. Penting ini, bukan kemaksiatan. Dan haramnya khuruj alaihim, keluar ketaatan dari mereka. Mencabut ketaatan dari mereka dan injaru, walaupun mereka itu pemimpin yang zalim. Kecuali kau melihat
Di dalam kepemimpinan itu kufron bawahan, kekufuran yang jelas. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu hari Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar mengingkari Ibnu Muti. Karena Ibnu Muti ketika itu telah keluar dari khalifah Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini khalifah tapi zalim. Ibnu Muti nggak mau taat, keluar dari pemimpinan, keluar dari ketaatan, bahkan kudeta dari Yazid bin Muawiyah. Padahal Yazid bin Muawiyah minum khamar. Yazid bin Muawiyah dalam sebuah riwayat juga sebagian sahabat dibunuh sama dia. Maka Abdullah bin Umar ketika itu mengingkari Ibnu Muti. Sebagaimana para sahabat yang lain di zaman para sahabat. Ketika para sahabat bertemu dengan Yazid bin Muawiyah. Ini pemimpin zalim. Marwan bin Hakam, pemimpin zalim. Walid bin Uqbah, Hajjaj bin Yusuf, bahkan Hajjaj bin Yusuf itu dikatakan peminum khamar. Bahkan sebagian sahabat Abdullah bin Zubair mereka bunuh di depan Ka'bah. Kezaliman mereka betul-betul zalim. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan asma'u wa ati'u. Abdullah bin Umar tidak mau melepaskan ketaatan kepada mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, para sahabat-sahabat yang lain, mereka tetap mendengarkan dalam ketaatan dan tidak mau melepaskan ketaatan. Karena melepaskan ketaatan dari orang yang zalim akan menyebabkan kezaliman yang lebih besar. Menyebabkan melawan orang jahat yang kita lemah, maka akan terjadi kejahatan yang lebih besar. Maka dari ini para ulama berpendapat, lebih baik kau dengar dan kau taat. Kezaliman mereka untuk diri mereka, kesabaranmu untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ini dalam riwayat lain juga disebutkan, ya, banyak ulama-ulama yang menukilkan bahwasannya bagaimana sikap para ulama terhadap pemerintahan atau penguasa yang zalim. Tapi sebelumnya, ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasannya pemimpin yang zalim itu adalah cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang zalim. Jadi, kepemimpinan sebenarnya itu adalah cermin dari kebanyakan rakyat. Terlebih lagi di zaman demokrasi. Orang yang memilih dan dipilih itu biasanya sama. Tidak mungkin orang yang soleh, yang baik memilih pencuri. Karena hatinya tidak akan mungkin bisa satu. Dan tidak mungkin pencuri, penjahat, perampok memilih hakim yang adil, yang tegas. Karena dia takut akan diadili. Maka itu dikata para ulama, salah satu hukuman Allah terhadap kezoliman yang tersebar di antara masyarakat, Allah berikan mereka pemimpin yang zalim sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam beberapa ayat. Allah mengatakan, bahkan dikatakan di sini, ini disebutkan oleh Imam Tohawi juga. Imam Tohawi menyebutkan di antaranya, yang kesimpulannya, kata Imam Tohawi, fa innallaha ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Tidaklah Allah jadikan penguasa yang zalim itu menguasai kita kecuali memang karena amal kita yang rusak. Jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan kita. Maka bagi kita harusnya, ini Imam Tohawi yang mengatakan ya, dalam kitabnya Syarah Tohawiyah. Imam Tohawi ini bukunya sudah ratusan tahun yang lalu. Dia termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa kata dia? Maka harusnya bagi kita ijtihad, bersungguh-sungguh dalam istighfar, dalam taubat, dalam memperbaiki amal. Agar Allah jodohkan kita dengan pemimpin yang menyayangi kita. Kenapa Allah jodohkan kita dengan pemimpin yang tidak menyayangi kita? Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Kenapa Allah jodohkan kita dengan pemimpin yang bahkan menghukum kita dan ingin menghancurkan kita? Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Kenapa Allah biarkan pemimpin-pemimpin yang bahkan akan menyusahkan kita? Bisa jadi cara Allah untuk mengajari kita agar kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, walamma asabatkum musibah, qad asabtum mislaiha, qultum anna hadha,
qal huwa min indi anfusikum. Ketika kalian tertimpa musibah dan telah menimpa kalian seperti ini sebelumnya, lalu kalian mengatakan, apakah musibah ini untuk kami? Katakan, itu dikarenakan ulah tangan kalian sendiri. Bahkan dalam surat Al-An'am ayat 129. Al-An'am 129. Allah dengan tegas mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Maka seperti itulah kami akan jadikan nuwalli, kami jadikan wali, pemimpin sebagian mereka yang zalim dengan sebagian. Jadi kami jadikan pemimpin yang zalim untuk memimpin mereka. Kenapa? Bima kanu yaksibun. Itu karena ulah tangan mereka sendiri. Al-An'am 129. Jadi sebelum kita menuntut untuk diperbaiki dan diberikan pemimpin yang baik, jalan yang paling baik adalah mohon kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Berikanlah kami pemimpin yang menyayangi kami. Berikanlah kami pemimpin yang mengerti agama kami. Berikanlah kami pemimpin yang tidak menzalimi kami. Karena Allah yang menjadikan dia pemimpin. Nuwalli ba'duhum ba'dha. Begitulah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Bima kanu yaksibun. Dikarenakan ulah tangan mereka. Di dalam ayat tadi, ya, ayat dan hadis-hadis yang kita baca, jelas bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan kita bawakan tadi penafsiran Abdullah bin Umar, penafsiran Abdullah bin Mas'ud, penafsiran Anas bin Malik ketika menghadapi Yazid bin Muawiyah. Ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf yang zalim. Bahkan Abdullah bin Umar pernah sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf yang zalim, yang membunuh sebagian sahabat. Tapi Abdullah bin Umar menganggap selama dia belum kufur, kezaliman itu buat dirinya sendiri. Berkata, kita nukilkan sekarang. Bagaimana ulama-ulama setelah para sahabat disebutkan. Kita akan menukilkan. Karena ilmu ini adalah warisan. Jadi kalau dibilang, ilmu ini kamu dapat dari mana? Apakah ini budak? Tidak. Kita nukilkan dari ulama-ulama sebelum kita. Yang mereka mengajari kita tentang kehidupan agar hidup kita lebih baik. Karena pengalaman dan ilmu mereka tentu lebih baik bagi kita. Berkata Imam Ahmad. Di dalam I'tiqad Imam Ahmad menyebutkan. Apa kata Imam Ahmad? As-sam'u wa ta'ah lil a'immah amirul mu'minin bir wal fajr wa man walla khilafah fajtama'a an-nas alai radu bihi wa ghazu madin ma'a umara ila yaumul qiyamah bir wal fajr la yatruk qismatul fai wa iqamatul hudud ila a'immati mad laisa li ahadin an yat'an alaihim wa la yunazihim. Kata Imam Ahmad bin Hambal, mendengar dan taat kepada pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat, yang mereka memegang khilafah dan manusia sepakat dan ridho tentang kepemimpinannya. Artinya manusia telah menunjuk dia sebagai pemimpin. Jadi di sini pun definisi Imam Ahmad ingin menegaskan siapa pemimpin yang sebenarnya. Karena ada orang-orang mengaku sebagai pemimpin di kelompoknya masing-masing, tapi hanya pengakuan, secara de facto dan de jure dia bukan pemimpin. Kata Imam Ahmad, yang dikatakan pemimpin itu adalah jika manusia semua menganggap dan mengaku dia sebagai pemimpin. Lah kalau kita sekarang pemimpin kita ya presiden. Kalau ada kelompok-kelompok kajian atau kelompok-kelompok tentu yang mengatakan baiat kepada ustadznya lalu menganggapnya ustadz sebagai pemimpin, secara agama dia bukan pemimpin karena manusia nggak kenal dia, secara de facto dan de jure dia bukan pemimpin. Siapa dia? Nggak punya kekuasaan, nggak punya daerah kekuasaan, nggak punya wilayah kekuasaan, nggak punya kekuatan kekuasaan, bukan pemimpin. Yang dimaksud pemimpin oleh Imam Ahmad di sini manusia sepakat. Kalau ditanya siapa pemimpin, dia ditunjukkan. Maka di situ kata Imam Ahmad, berperanglah bersama mereka sampai hari kiamat, baik itu imam yang baik atau imam yang fajir. Jangan tinggalkan, ya, dan juga bagilah pay dengan mereka. Tegakkanlah hudud, tegakkanlah had, hukum dengan mereka. Laisa li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun an yat'an alaihim, mencela para pemerintahnya, wala yunazihim, janganlah mereka mencabut ketaatannya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa dalam riwayat-riwayat juga para ulama melarang untuk mencela terang-terangan para pemimpin. Karena itu akan menumbuhkan rasa kebencian. Yang kedua akan menumbuhkan hilangnya ketentraman dan kepercayaan. Bayangkan, kamu mau pergi ke dokter. Dan kamu tahu itu satu-satunya dokter dan gak ada dokter lain. Tapi sebelum kamu masuk, kamu ketemu orang yang bilang sama kamu, itu sebenarnya bukan dokter. Itu sebenarnya orang jahat. Itu sebenarnya orang yang tidak punya keahlian dalam kedokteran. Kira-kira ketika kamu masuk ke dokter itu apa yang kau dapatkan dalam dirimu? Risau, gelisah, takut. Padahal apa yang dia ucapkan belum tentu benar. Bisa jadi dia punya permasalahan pribadi dengan dokter tadi. Bisa jadi dia mau buka praktek lain, tapi dia bilang dokter ini jelek. Betapa banyak sekarang orang yang sebenarnya ingin mengambil kekuasaan. Dia jatuhkan dulu pemerintah yang ada. Agar orang menjatuhkan kehormatannya. Kita terbawa dengan arus. Padahal berita yang mereka gulung ini ada tujuan lain. Mereka ingin masuk. Tapi kita sudah dibakar. Sudah digulung. Jangan ikut dalam masalah seperti ini. Karena mereka, apakah ada orang sejahat itu Ustaz? Ada. Rasulullah sudah mengatakan ada orang yang hatinya seperti syaitan, jasadnya seperti manusia. Gak peduli saudara, gak peduli kerabat, gak peduli diri teman. Kalau dia sudah tamak dengan dunia, dia akan hancurkan siapapun. Maka itu kaum muslimin lebih baik menjaga lisan, menjaga pendengaran, agar jiwa kita tentram, tenang. Kalau mereka zalim, mereka jahat, kita punya Allah. Kita punya Tuhan kita. Allah akan menegakkan keadilan yaumul qiyamah. Tapi kalau dia zalim lalu kita pun berbuat zalim, apakah kita punya alasan di depan Allah? Ya Allah, aku berbuat zalim kepada dia karena ingin membalas kezalimannya. Belum tentu itu jadi dalil bagi kita. Maka di sini, ini perkataan Imam Ahmad. Kita nukil lagi perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mazhabnya Syafi'i. Kata Imam Nawawi, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, adapun keluar ketaatan dari pemimpin dengan memerangi mereka, perhatikan ini, adapun keluar dari ketaatan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin dan memerangi mereka, haramun bi ijma'il muslimin. Haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Siapa yang menukilkan ijma'? Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi menukilkan ijma', tiba-tiba orang sekarang menyelisih ijma' ini. Berarti ketika kalian menyelisih ijma', kalian tidak mengikuti jalan para ulama. Kalau dia bilang, oh kami juga mengikuti ulama yang sekarang. Ulama sekarang tidak boleh menyelisih ijma' yang telah dinukilkan 700 tahun yang lalu. Apakah ijma', kesepakatan, konsensus ulama yang pernah terjadi bisa dibatalkan oleh orang setelahnya? Jawabannya nggak bisa. Konsensus ulama telah terjadi, nggak bisa dibatalkan. Kata Imam, bukankah dalil kita Quran, dalil kita hadis, dalil kita qiyas, satu lagi dalil kita ijma'. Ini ijma' dinukilkan oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, haramun bi ijma'i muslimin. Haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Ingkanu fisqah dhalimin. Walaupun pemerintah itu fasik dan zalim. Waqad tadhaharat al-hadis. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan makna ini. Dan ajma'a ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah telah sepakat. Ijma'. Jangan kita mencabut. Jangan kita yan'izil. Jangan kita kudeta dengan pemerintah yang fasik. Sebab kudeta dengan mereka ya itu akan menghancurkan. Dan haramnya keluar dari ketaatan pada mereka. Itu semua akan mengantarkan kepada fitnah dan tumpahnya darah. Dan rusaknya kebaikan. Batakunu mafsadah fi azlahi aksar. Maka kerusakan dengan cara kudeta kepada mereka lebih banyak dibanding tetap bersama mereka. Ini bukan perkataan saya. Ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dan dia mazhabnya Syafi'i. Jadi faktor pendorongnya adalah bukan ingin menjilat, bukan ingin dapat kekuasaan, bukan. Faktor pendorongnya adalah supaya darah kaum muslimin jangan pernah tertumpahkan. Supaya kerusakan yang lebih besar tidak terjadi. Kalau hari ini
Mereka berani membuat kaum muslimin lapar dengan memakan harta kaum muslimin. Siapa yang menjamin mereka tidak berani menumpahkan darah kaum muslimin? Jangan. Kalau berani mereka hari ini zalim, besok mereka akan punya alasan untuk menumpahkan darah. Jangan paksa mereka. Dengan perbuatan-perbuatan kita, akhirnya mereka menumpahkan darah. Maka kata Imam Nawawi, kau sabar dengan kezaliman mereka. Walaupun mereka mengambil hartamu, itu mungkin lebih baik daripada tumpahnya darah kaum muslimin. Dari ini pemikiran yang lebih maslahat. Pemikiran, kalau ditanya sampai kapan Ustadz kita sabar seperti ini? Sampai kita diberikan oleh Allah pemimpin yang lain. Kalau seandainya ada pemimpin yang zalim. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia pernah dipimpin oleh Wasik tadi. Wasik billah itu. Dia dipimpin oleh Wasik yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah makhluk. Bahkan keyakinannya keyakinan kufur. Tidak yakin dengan Quran itu ucapan Allah. Tapi katakan Quran itu makhluk. Imam Ahmad dipenjara. Imam Ahmad dicambuk sampai patah tulang rusuk. Datang murid-murid yang mengatakan, ya Imam Ahmad, kalau kau perintahkan, tadi yang kita bacakan, kalau kau perintahkan kita untuk kudeta kepada dia, kita akan habisi mereka. Kata Imam Ahmad, jangan, isma'u wa ati'u. Sabar dan taat. Lalu dalam riwayat lain Imam Ahmad mengatakan, semoga Allah gantikan nanti dengan pemimpin yang lain. Ternyata tidak jelang waktu yang lama, Allah jatuhkan pemimpin yang memenjarakan Imam Ahmad, digantikan dengan pemimpin yang baru, mengangkat Imam Ahmad menjadi imam. Diberikan tempat untuk mengajar, difasilitasi Imam Ahmad untuk mengajar dengan orang yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini kejadian pada Imam Ahmad. Maka itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika berfatwa tentang pemerintahan, dia bukan hanya fatwa yang berdasarkan buku, tapi dia fatwa yang berdasarkan pengalaman. Dia pernah dipenjara, dia pernah dipatahkan tulang rusuknya, dia pernah dilarang mengajar, dia pernah diasingkan. Bahkan murid-muridnya, ribuan murid-muridnya sudah siap ikut untuk komando Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak. Karena menumpahkan darah atau sebab tumpahnya darah itu lebih jelek. Disebutkan juga, saya nukilkan satu lagi ijma, dinukilkan oleh Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Battal. Katanya, ajma'al fuqaha, ijma para fuqaha. Para fuqaha berarti ahlul fikih. Ala wujubi ta'ati sultan mutaghallib. Wajibnya mengikuti pemerintah yang menang dalam kudeta atau dalam apapun. Wal jihad ma'ahum. Berjihad bersama mereka, mentaati mereka. Mentaati mereka lebih baik daripada kudeta dari mereka. Karena itu akan menumpahkan darah dan akan menghancurkan negara. Walam yastasnu min dzalik. Tidak dikecualikan dari itu kecuali satu. Pemerintah yang kufur dan jelas-jelas kufur. Di sini Syekh ingin mensyaratkan boleh berarti bukan wajib. Boleh keluar dari ketaatan kepemerintahan jika disebutkan syaratnya. Kufur, bawahan, lakum indallahi burhan. Disebutkan para ulama di antara syarat bolehnya, berarti boleh bukan berarti wajib. Boleh itu tergantung maslahat dan kebutuhan. Apa yang pertama syaratnya? Yang pertama syaratnya illa antara. Dalam riwayat hadis illa antara, kecuali kamu lihat. Lihat itu adalah pengetahuan yang yakin dan pasti. Mana yang lebih pasti? Mendengar atau melihat? Melihat. Ada yang tabrakan di luar. Kita sekarang nggak lihat, berarti kita dengar. Ketika kita turun ke bawah, kita lihat tabrakan. Mana yang lebih pasti? Yang kita lihat atau yang kita dengar? Rasulullah mengatakan di sini, boleh kamu keluar. Pertama, illa antara. Beritanya pasti kamu lihat. Kenapa bukan berita yang terdengar? Karena banyak orang-orang yang tamak. Itu menyebarkan berita-berita jelek. Jangankan orang yang zalim. Di zaman Utsman bin Affan, terjadinya pembunuh Utsman bin Affan, dikarenakan disebarkan berita jelek oleh Khawarij. Apakah mereka melihat kejelekan itu? Enggak, mereka enggak pernah ketemu Utsman.
Yang membunuh Utsman bin Affan itu sebagian dari Mesir, sebagian dari Syria, sebagian dari Iran. Itu nggak pernah ketemu Utsman bin Affan. Tapi mereka mendengar berita-berita miring tentang Utsman bin Affan. Katanya Utsman bin Affan itu nepotisme, Utsman bin Affan itu zalim, Utsman. Mereka nggak pernah lihat. Ternyata yang menyebarkan berita ini Abdullah bin Saba, Yahudi. Kenapa Abdullah bin Saba menyebarkannya? Karena memang sengaja agar kaum muslimin sama kaum muslimin pecah. Abdullah bin Saba. Baca sekali lagi sejarah. Karena sejarah itu guru yang terus akan mengajari kita. Berubahnya tokoh, tapi cerita tidak akan pernah berubah. Kenapa Allah ceritakan Fir'aun? Fir'aun mati, tapi akan tumbuh orang-orang seperti Fir'aun. Kenapa Allah ceritakan Qorun? Qorun sudah mati, tapi akan ada orang-orang lain yang bersifat seperti Qorun. Kenapa Abdullah bin Saba menjadi cerita, menjadi berita? Karena akan ada orang-orang seperti Abdullah bin Saba yang menyusup kaum muslimin yang ternyata ingin menghancurkan kaum muslimin. Siapa yang menyebabkan pertama kali terbunuhnya Utsman bin Affan gara-gara berita dari Abdullah bin Saba yang menyebarkan kepada kaum muslimin tentang berita bohong tentang Utsman bin Affan beralasan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai orang-orang yang sebagian dari Iran, Syria, Mesir yang gak pernah ketemu sahabat percaya. Dia datang ke Madinah sampai rumahnya Utsman bin Affan dikepung sekitar 6.000 orang yang ingin mengepung rumah Utsman bin Affan. Alasannya satu, Utsman bin Affan zalim dalam kepemimpinan. Yang kita ingin ambil cerita di sini, ketahuilah ada oportunis. Sekarang mereka lihat nggak kezaliman? Enggak, mereka dengar. Apakah di zaman Utsman ada oportunis seperti ini? Apakah di zaman sekarang nggak ada? Yang ingin kaum muslimin hancur? Banyak. Kita terbawa dengan masalah seperti ini. Bahkan ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, Hasan dan Hussein berada di depan pintu rumah Utsman bin Affan. Ali bin Abu Thalib mengatakan kepada Hasan dan Hussein, jaga pintu rumah Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Mereka masuk lewat pagar belakang. Mereka gerbek rumah Utsman bin Affan. Sampai ada satu orang yang membunuh Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, apakah bapakmu akan ridho kalau dia tahu kau ingin membunuhku? Langsung dihentikan pembunuhan. Tapi ternyata langsung digerbek sama yang lain. Matilah Utsman bin Affan di situ. Gak ada satupun yang tahu siapa yang pasti pembunuh Utsman bin Affan. Sampai hari ini. Coba bayangkan. Terjadi Utsman bin Affan terbunuh. Gak ada satu sahabat pun yang datang di situ. Apa yang terjadi lagi? Isunya cuma satu. Utsman bin Affan zalim gara-gara mempekerjakan nepotisme. Pertanyaannya, berita ini benar atau bohong? Bohong. Para sahabat tidak akan mungkin seperti itu. Kalau seandainya dia mengangkat keluarganya, pasti yang memang butuh. Pasti yang memang punya kemampuan. Apakah salah dia mengangkat keluarga yang punya kemampuan? Gak salah. Tapi ini awal dari fitnah. Apa yang terjadi setelah itu? Perang Jamal. Perang Jamal apa yang terjadi? Aisyah berada di satu pasukan yang menuntut kepada penduduk Iran, penduduk Irak, agar berikan kepada kami siapa pembunuh Utsman bin Affan. Itu setelah haji, Aisyah ribuan dengan sekelompoknya Aisyah pergi ke sana mencari pembunuhnya Utsman bin Affan. Ali bin Abu Thalib pun pergi dari Madinah ingin menghentikan Aisyah. Ya Aisyah, aku ini khalifah, biarkan aku yang mencari mereka. Tapi sebelum ini terjadi dialog antara Aisyah dan Ali sudah dibaiat setia. Belum terjadi dialog antara Aisyah dan Ali, Abdullah bin Saba sudah membagi pasukannya menjadi dua. Ada yang berada di pasukan Aisyah, ada yang di pasukan Ali. Begitu pasukan ini ingin ketemu, pasukan Abdullah bin Saba yang pertama kali melemparkan anak panah ke pasukan Aisyah. Dan pasukan Aisyah yang pertama kali menjawab dan menyambut panah tadi adalah pasukan Abdullah bin Saba yang menyusup di pasukan Aisyah. Terjadilah perang Jamal. Perang Jamal, berapa sahabat yang mati? Perang itu akhirnya berhenti dengan apa? Dengan jatuhnya onta Aisyah. Begitu ingin dibuka, siapa yang berani bunuh Aisyah? Berhenti perang. Berhenti perang, bertemulah Ali dan Aisyah berbicara tentang masalah ini. Ali mengatakan, aku akan selesaikan ini. Siapa pembunuh Utsman? Sambil menangis Ali dan Aisyah, lihat kejadian perang Jamal, kaum muslimin mati. Siapa yang menunggangi ketika itu? Abdullah bin Saba. Gak berhenti sampai di sini. Jari jemari, istrinya Utsman bin Affan dikirim ke Muawiyah.
Karena jari jemarinya Utsman bin Affan itu karena di dalam kamar pun dia kena, putus jari jemarinya. Dikirim kepada Muawiyah. Apa tujuannya? Muawiyah ini jarinya istri Utsman bin Affan. Muawiyah dengan Utsman bin Affan masih satu qabilah dari Umayyah. Maka ketika itu Muawiyah pun kembali menuntut siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Muawiyah pergilah dari Syam, daerah Syria, ingin pergi ke daerah Iran dan Irak mencari pembunuhnya. Hampir sama. Terjadilah Ali pergi juga ke sana. Terjadilah pertemuan di Siffin. Ali mengatakan, tahan, biar aku mencarinya. Tapi ini terus menuntut. Apa yang terjadi? Sama mirip. Sebelum terjadi negosiasi, pasukan Abdullah bin Sabah memberikan panas. Terjadilah perang Siffin. Yang kalau seandainya perang Siffin tetap terus diadakan, dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seandainya perang Siffin terus berlanjut, maka hampir dikatakan kaum muslimin gak ada penerusnya. Laki-laki mati semua. Karena di sini ribuan, di kalangan Muawiyah ribuan kaum muslimin, di kalangan Ali ribuan kaum muslimin. Akhirnya terjadi perdamaian. Mereka berpikir kalau terus berperang seperti ini habis kaum muslimin. Siapa yang senang? Yahudi yang senang. Darah bertumpah di mana-mana. Damailah mereka. Diutuslah utusan dari Muawiyah, diutuslah utusan dari Ali untuk berdamai. Untuk berdamai dengan perdamaian-perdamaian. Keluarlah kelompok berikutnya. Belum selesai ini. Yang tidak suka dengan perdamaian ini. Kenapa harus berdamai dengan orang jahat? Lawan saja orang jahat. Mereka itu orang jahat. Kalau kau tidak memerangi mereka, berarti kau mengakui kejelekan mereka. Kalau kau mengakui kejelekan mereka, berarti kau pun kafir. Maka dia mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kelompok apa namanya? Khawarij. Khawarij adalah lahirnya mereka. Walaupun di zaman Nabi mereka lahir, tapi asal-muasalnya tidak mau kaum muslimin berdamai antara Muawiyah dan Ali. Dan menganggap perdamaian ini adalah perdamaian yang kufur. Terjadilah peperangan Nahrawan. Apa itu peperangan Nahrawan? Ketika Khawarij dihabiskan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka diberikan tinggal sama Ali. Ali mengutus pada mereka Abdullah bin Abbas untuk menjelaskan kepada mereka bolehnya berdamai. Ini bukan berarti berhukum tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena Khawarij selalu mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Orang yang kudeta matikan, bunuh. Kalau Ali tidak berhukum dengan hukum Allah berarti Ali kafir. Ali pun harus diperangi. Bayangkan, ini sebab daripada mudahnya mengkafirkan. Kudeta. Khawarij itu pertama kali kudeta. Ali dengan sikapnya yang lembut, awalnya tidak mau memerangi, tidak mau membunuh Khawarij. Ali memberikan mereka utusan Abdullah bin Abbas untuk menjelaskan tentang agama. Bahwasannya boleh berdamai. Dan mencari penengah dalam perdamaian itu adalah yang dibolehkan. Sebagaimana orang menikah ketika suami istri berantem. Satu hakim dari golongan laki-laki, satu hakim dari golongan perempuan. Boleh. Tapi apa yang terjadi? Ali mengatakan pada mereka, boleh kalian tinggal di tempat kaum muslimin, tapi jangan tumpah darah kaum muslimin. Jangan ganggu kaum muslimin. Karena mereka sudah punya pikiran Ali adalah zalim, Ali tidak adil, Ali kafir, mereka bunuh kaum muslimin. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib harus menghabisi Khawarij. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljim, penghafal Quran 30 juz tapi tidak mengerti makna Quran. Ini yang Rasulullah mengatakan, mereka baca Quran yang banyak tapi Quran tidak lewat tenggorokan mereka, artinya nggak masuk hati. Apa penyebab mereka membunuh Ali? Karena menganggap bahwasannya Ali berbuat dolim dalam pemerintahan dan Ali kafir. Berarti cikal bakal kehancuran kaum muslimin kalau kita melihat sejarah-sejarah ini, satu, apa itu? Ketika mereka menjatuhkan kehormatan khalifah kaum muslimin. Dan ternyata cara ini akan tetap terus dipakai untuk menghancurkan kaum muslimin. Darah yang bertumpah. Ribuan orang yang mati. Cuman gara-gara terkadang kembali kita. Kalau begitu boleh. Boleh melepaskan ketaatan. Kalimat boleh bukan berarti wajib. Syarat pertama antara. Kamu lihat, bukan kamu dengar. Karena cuman mendengar isu yang belum pasti,
Ini yang terjadi ketika di zaman para sahabat dahulu. Maksudnya bukan sahabatnya, tapi siapa? Orang-orang yang membunuh Utsman. Mereka cuma mendengar, nggak melihat. Illa antaro, kata Rasulullah, kecuali kamu lihat. Berarti kepastiannya benar-benar pasti. Yang kedua, kufron, bawahan. Kamu lihat itu apa? Kekafiran yang jelas. Kenapa dikakek kalimat kufron bawahan? Bawah itu kafir yang jelas, yang gak ada khilafnya. Kalau kafirnya masih diperselisihkan, gak boleh kita melepaskan ketaatan kepada mereka. Kufron bawahan itu kafirnya jelas terang benderang. Lalu ketiga, lakum indallahi burhan. Yang kalian punya bukti di sisi Allah untuk melepaskan ketaatan. Ini 3 syarat. Yakin, kekufuran. Yang ketiga, bukti di sisi Allah. Yang keempat, kata para ulama, seandainya syarat itu ada atau dibolehkan untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Yang keempat, tidak melahirkan mudarat yang lebih besar. Tadi kita sudah bilang, hancur harta dengan hancur jiwa, mana yang lebih mudarat? Hancur jiwa. Jangan sampai harta kita diambil sedikit, tapi hidup kita masih nyaman, sholat kita masih nyaman, ibadah kita masih nyaman. Kita lawan, malah kita nggak bisa sholat, harta kita diambil penuh, mudarat yang lebih besar. Yang kelima kata para ulama, jangan sampai ketika kau melawan pemerintahan yang kafir tadi, kau minta tolong dengan orang kafir yang lain yang dia akan menguasai dirimu. Jadi sama aja, lepas dari mulut buaya, lari kepada mulut harimau. Ingin lepas dari pemerintahan yang zalim, tapi minta tolongnya kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada orang-orang kafir. Apa mungkin orang kafir bantu kita gratis? Gak mungkin. Contoh, sebagian orang ketika dia melawan pemerintahnya minta bantuan kepada Eropa, kepada Italia. Apakah itu gratis dari mereka? Gak mungkin gratis. Kamu lepas dari pemerintahan yang zalim, kamu akan jatuh kepada kekafiran. Orang-orang kafir, orang-orang yang lebih jahat daripada itu. Maka 5 syarat ini, itu bukan berarti wajib. Itu boleh kalau 5 ini terpenuhi. Pertama, yakin. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, ada bukti di sisi Allah. Yang keempat, tidak datang mafsadat yang lebih besar. Yang kelima, jangan jatuh kepada pemimpin yang lebih zalim, yang lebih jelek. Tapi kalau 5 ini tidak terpenuhi, tidak boleh. Maka lebih baik bersabar di dalam kesulitan yang sedikit dibanding mengantarkan diri kepada kerusakan yang lebih besar. Ini pun poin. Kita sudah katakan tadi, boleh dengan 5 syarat ini. Tapi para ulama juga mengatakan, mentaati mereka itu dalam kebaikan. Jangan mentaati mereka dalam kemaksiatan. Ini pun penting. Sebagian orang mengatakan kita taat sama pemerintah, Ustadz. Iya, tapi dia selalu mengaminkan apa yang dikatakan pemerintah walaupun zalim. Gak boleh. Maaf, demokrasi itu haram. Bukan dari Islam. Kita sampaikan. Bukan berarti kita mengajak mereka untuk kudeta. Haram. Riba itu haram. Menjadikan hukum selain hukum Allah itu hukum haram. Gak boleh. Harus hukum Allah menjadi. Kita tetap harus mengatakan yang benar. Tapi kita tidak boleh keluar daripada mereka. Jangan pula kita jadi kelompok yang lain. Semua yang keluar dari pemerintah dibenarkan. Walaupun itu melanggar Al-Quran dan hadis. Gak boleh. Bolehkah kita berhukum dengan selain hukum Allah? Gak boleh. Kalau permasalahannya, kalau gitu mereka berhukum dengan hukum Allah selain dengan hukum Allah, kafir atau tidak, Ustaz? Ya, mereka tidak kafir, tapi mereka dosa. Mereka yang menanggung nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bolehkah Ustaz tiba-tiba membela, oh riba itu boleh? Gak boleh. Kita tidak boleh mengajak kaum muslimin untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Kita juga tidak mengajari kaum muslimin untuk menghalalkan yang haram. Gak boleh. Maka di sini disebutkan juga para ulama, di antara hak pemerintah boleh kita menasihati. Menasihati itu bukan mempermalukan. Menasihati itu bukan mengajak keributan.
Maukah kita dinasehati dan dipermalukan dengan alasan nasihati? Nggak mau. Kalau dia bilang, oh ini biasa cara menasihati kami begini, itu bukan cara Islam. Cara Islam menasehati, pertama, para ulama yang dekat dengan penguasa yang menasehati. Harus menasehati atau menulis. Atau para ulama berbicara secara umum. Tidak boleh berhukum dengan hukum Allah. Harus menegakkan hukum Allah. Itu cara menasehati. Tapi tidak mengajak kepada taur. Tidak mengajak kepada kerusakan, kudeta, kehancuran. Nggak boleh. Menasehati wajib, tapi bukan menanamkan kebencian. Menasehati wajib, tapi bukan membuat kerusakan. Menasehati wajib, bukan berarti mengaminkan semua yang salah. Yang salah tetap harus diingkari. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati, kalau dia nggak mampu, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Wa dzalika at'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu poin yang kita ingin ulang, mentaati pemerintah itu karena Allah. Selama bukan kemaksiatan. Dan berikutnya, kalau mereka zalim, biarkan Allah yang menghukum mereka. Dan kita, mohon ampun kepada Allah, bisa jadi kalau kita diberikan pemimpin yang zalim, bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Maka mintalah hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin, tidak akan ada yang bisa mengambil rizki kita. Walaupun manusia bersepakat ingin mengambil rizki kita. Kalau sudah ditakdirkan Lauhul Mahfuz punya kita. Walaupun seluruh manusia berkumpul ingin menghalangi, tidak akan bisa. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau kau ingin berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa ngasih kalau kau ingin nahan nih. Gak ada yang bisa ngalangin itu. Kita akan tentram dalam jiwa. Yang berikutnya, kita tetap harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai bimbingan. Menasehati dalam kebaikan. Dan juga mengingkari kemungkaran. Tapi tidak mengajak kepada kehancuran. Jiwa lebih mahal daripada harta. Selama kita bisa sholat, perut kenyang, berkumpul dengan keluarga, hidup tentram, ibadah tidak terganggu. Seandainya mereka mengambil harta kita, biarkan itu menjadi catatan pahala kita di sisi Allah. Di yaumul qiyamah itu akan jadi tanggungan mereka. Tapi kita di hadapan Allah tidak melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala murkai dari sisi kita. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kaum muslimin terhadap penguasanya adalah mengajak kepada kebaikan dan menghentikan dari segala bentuk kerusakan. Dan ini adalah ijma' yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, dinukilkan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar, juga dikatakan oleh Imam Ahmad, juga dicontohkan oleh para sahabat. Ilmu warisan para ulama ini harus tetap terjaga karena mereka lebih tahu tentang maslahat kebaikan, karena ilmu mereka dan pengalaman mereka menjadi guru bagi kita. Allahu a'lam, ini yang kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku. Untuk suami ana senang. Afwan Ustadz, mohon nasihatnya untuk suami ana senang menjelek-jelekkan pemerintah, marah-marah bila dengar berita di TV, ngomel-ngomel sendiri dengan pemerintah ini. Jazakallah khair. Ya kamu senyum saja. Mau ngapain? Kamu jangan juga kita jadi karena politik itu menghancurkan grup keluarga. Udah. Kita punya keyakinan, tapi belum tentu semua orang paham dalil-dalil keyakinan ini. Kalau ngeliat suami kayak begini, ayah daripada marah-marah tuh mendingan TV-nya kampak aja. Jadi TV-nya sekalian jadi rusak udah. Jadi nggak usah nonton TV aja udah. Oh enggak, jangan kampak TV sayang Ustaz. Ya udah matiin.
Daripada kita nonton akhirnya ngomel, marah, pikiran kerjaan aja banyak, mikirin begituan. Aduh, Allahu Akbar. Jangan. Ya. Jadi bagaimana sikap kita ya? Kita juga bersikap bijak. Jangan juga kita debat sama suami kita. Cuman gara-gara itu. Cuman cara nasihatin saja. Ayah, ayah jangan pikiran. Lebih baik ayah nggak usah nonton. Nggak jadi pikiran. Semakin ayah tahu, semakin sempit pikiran. Padahal berita juga belum tentu benar. Ya kan namanya orang cari uang. Orang tukang berita itu cari uang nggak? Cari uang. Dia nggak mungkin bikin berita sesuatu yang nggak heboh. Dia bikin sesuatu yang heboh. Kalau yang nggak heboh nggak dapat duit dia. Ya terserah harga diri orang jatuh, terserah beritanya benar. Kata dia kan masih mungkin. Ya, bengelak dia tuh, masih mungkin. Belum pasti. Udah, jangan dengarkan yang seperti itu. Ya, itu menyesakkan dada kita. Lebih baik kalau hidup mau tentram, jangan dengar sesuatu yang menyesakkan kita dan tidak akan merugikan kita. Kita nggak dengar nggak rugi kita. Apa hukum dari demo? Demo nggak boleh, Pak. Nggak boleh demo itu. Tapi pemerintah kita mengizinkan demo, Ustadz. Iya, mengizinkan demo, tapi nggak ada kerusakan, nggak ada perusakan. Kemarin terakhir, siapa yang bilang demo boleh merusak? Siapa yang bilang, pemerintah kami membolehkan demo, Ustadz? Oke, sekarang pemerintah membolehkan demo, tapi boleh nggak dalam Islam perempuan keluar bawa anaknya terik-terik matahari sambil teriak-teriak? Kan nggak boleh. Seperti itu. Ya. Dan demonstrasi itu khawatir dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Kita sudah cerita tadi, di zaman Utsman bin Affan ada oportunis nggak? Ada. Di zaman Ali ada tidak? Ada. Di zaman sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Dia sebenarnya pengen kaum muslimin ini kapok. Pengen dia bunuh kaum muslimin ini. Tapi dia sendiri yang bikin bakar ban. Dia sendiri yang bikin merampokan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin boleh ditembak. Mungkin nggak terjadi? Mungkin. Tapi kita nggak bisa pastikan. Tapi mungkin nggak itu memang orang-orang bodoh juga yang bikin kerusakan? Mungkin juga. Kemungkinan semua ada nggak? Ada. Kalau begitu, jangan ikut-ikutan yang seperti ini. Paham maksud saya? Karena mudah ditunggangi yang seperti itu. Merusak. Mudah ditunggangi. Dan belum tentu turun ke jalan itu menjadi solusi. Belum tentu. Ya Allah. Kenapa kita lebih yakin turun ke jalan daripada doa? Coba sekarang kalau ustadz-ustadz bilang, kamu dapat pemimpin yang dolim, ya coba doa sama Allah, tahajud, minta, mohon sama Allah dikasih pemimpin. Seolah-olah itu bukan solusi. Tapi kalau diajak demo, itu solusi. Ya subhanallah, lebih percaya jalan aspal dibanding jalan langit. Jalan langit, subhanallah. Ini benar apa salah kalau begini, Pak? Kita harus lebih percaya kepada langit, pada Allah. Mohon kepada Allah. Sampai mana batas tanggung jawab seorang atasan pemimpin di tempat kerja kepada bawahannya apa saja yang misal tanya tentang kenapa bawahannya tidak sholat. Selain sholat apa saja? Ya sholat tentang pekerjaan, tentang amanah. Ya, kalau dia punya kantor ya perempuannya nggak berjilbab, dia punya hak untuk memberikan peraturan di kantornya untuk berjilbab. Seperti itu. Kalau rizki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apa buat yang percaya dengan keimanan? Bagaimana lagi yang Allah alam, saya nggak paham pertanyaannya. Kalau rizki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, apa buat yang percaya dengan keimanannya? Bagaimana bagi yang perintah Allah yang aja tidak dijalankan? Nggak paham saya pertanyaan. Jadi rizki yang tertulis itu bagi yang perintah dijalankan dan tidak terjalankan ya rizki tetap tertulis. Tapi bagi mereka yang perintah dijalankan akan Allah berikan rizki yang baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan rizki yang baik. Bagaimana cara melawan kebatilan dalam pemerintah? Menasehati. Kalau mereka nggak mau berubah Ustadz, minta sama Allah. Itu dia. Masa minta sama Allah aja Ustadz? Kita lawan Ustadz. Darahmu akan tertumpah. Bahkan bisa jadi kerusakan lebih besar. Yakin, kalau itu milikmu, mereka tidak akan bisa menghalangi dari dirimu. Kalau itu rizkimu, tidak akan ada bisa ngambil walaupun seekor burung. Tidak akan bisa mengambil beras yang telah tertulis namamu di dalamnya. Doa kepada Allah.
Bagaimana dengan pajak yang harus dibayarkan? Apakah itu boleh untuk memilih membayar? Pajak, kalau diambil dari orang Islam, apalagi orang Islamnya sulit lalu dipajakkan, itu kezoliman. Itu kezoliman. Lalu gimana Ustadz kezoliman ini kita lawan? Ya sudah, bayar saja. Lalu kita bayar Ustadz, tapi dolim. Udah, lebihnya minta ganti sama Allah. Daripada kita lebih parah, di penjara. Daripada lebih parah, usaha kita ditutup. Berarti kita bayar nggak ridho Ustadz. Ya nggak ridho, mau gimana? Ridho nggak ridho, dia bayar. Gimana kalau kita nggak ridho, kita sekali gulingkan saja. Darah kita diambil, bukan lagi harta kita diambil. Rumah kita diambil. Bahkan kerusakan lebih parah. Udah, sabar. Kalau gitu, ngurangin keuntungan saya, Ustadz. Enggak, kalau rezeki kamu nggak bakalan kurang. Rezeki kamu nggak bakalan kurang. Kalau seandainya itu sudah punya milikmu, tidak akan bisa pernah kurang. Jadi, wallahu alam, pajak yang diambil dari kaum muslimin, itu sebenarnya tidak boleh. Maka itu Rasul mengancam bagi mereka penagih pajak dengan neraka, kata Rasulullah SAW. Tapi boleh diambil pajak itu, kalau seandainya memang benar boleh diambil pajak. Contoh, barang tambang kaum muslimin. Itu kan barang tambang harusnya milik kaum muslimin. Diusahakan oleh seorang dua orang. Lalu dipajakkan untuk kaum muslimin. Ya silahkan, karena itu barang tambang kaum muslimin. Atau kalau seandainya betul-betul pemerintah tidak ada, ini sebagian ulama berpendapat, tidak ada penghasilan. Mereka boleh mempergunakan fasilitas pemerintah untuk kaum muslimin. Banyak sekali sekarang pemerintah bisa memberikan fasilitas untuk kaum muslimin. Yang muslimin menggunakan fasilitas itu, tapi dia juga harus membayar. Tapi tanpa pajak. Kalau pajak itu kezoliman. Upeti itu kezoliman. Ya nggak boleh. Tapi bolehkah kita nggak bayar Ustadz? Ya kalau kita mudarat lebih baik bayar. Daripada kita di penjara lebih baik bayar. Kalau ditanya, apakah dalam hal bayar pajak bentuk ketaatan juga? Dan jika tidak membayarnya apakah berdosa? Saya nggak berani mengatakan tidak bayar pajak tidak berdosa. Atau tidak bayar pajak berdosa. Tidak berani. Kenapa? Karena itu kita sudah jelaskan tadi. Atau kita sudah meyakini bahwasannya pajak itu kezaliman. Cuman kita membayarnya supaya kita tidak mudarat saja. Tidak mudarat. Jika seorang muslimah bekerja di instansi pemerintah di mana pekerjaannya sendiri halal, tidak mengandung kecurangan, tapi ia tahu di kantornya ada tim lain yang memungut pajak atau melakukan kebohongan dalam bekerja, ya itu nggak ada urusan sama dia, maka dia tidak apa-apa di situ. Ya karena dia tidak melakukan kezaliman, dia melakukan sesuatu yang halal. Bagaimana tentang keputusan pemerintah tentang pajak yang mereka bilang adalah hak orang lain? Saya tahu ini salah karena tidak sesuai syariat yang terhutang di dalam Quran. Lalu bagaimana menurut Ustadz? Tadi, pajak itu nggak berhak diambil. Lalu gimana Ustadz kalau tetap diambil juga? Kasih. Kenapa kita nggak lawan? Lebih baik kasih harta daripada kita di penjara atau kita tumpah darah. Kalau seandainya benar apa yang diisukan ini. Kepastiannya Allah alam, benar apa tidak. Ya. Tapi yang jelas kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang menyayangi rakyatnya, punya rahmah kasih sayang kepada rakyat, yang merasakan kepedihan rakyat. Itu penting. Jiwa pemimpin itu bukan hanya tegas, tapi jiwa pemimpin yang paling utama di antaranya memiliki rasa empati. Merasakan kesedihan dan kepedihan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang seperti itu. Afwan Ustadz, kalau ana memperoleh suami yang sedikit-sedikit zalim, apakah itu karena dosa-dosa ana? Bisa jadi itu ujian. Karena Allah sudah katakan sebagian dari harta dan pasangan kalian aduwwan lakum, musuh bagi kalian, ujian bagi kalian. Apakah itu bisa jadi karena dosa-dosa ana? Wallahu alam. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi ujian, bisa jadi sebab dosa. Loh bagaimana contoh sebab dosanya? Ya mungkin dulu waktu milih dia kita juga belum sholat umpamanya. Dulu juga kita belum pakai jilbab yang baik, belum belajar ilmu agama, kita pilih dia. Sekarang kita sudah mulai belajar, mulai baik,
Tapi kan itu pilihan kita yang lama, akhirnya kita masih berdampak dengan pilihan lama kita. Ya sabar, sabar, mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahu alam, ini yang kita bahas. Semoga Allah rahmati kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mencintai kaum muslimin, pemimpin-pemimpin yang mencintai agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kaum muslimin dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.